yang sangat saya hormati, bersama kami hadir di sini Pak Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kasau Marsekal Tony Haryono, kemudian ada Wakasat Pak Letnan Jenderal Saleh, dan Wakasal Bapak Laksamana Madya Erwin. Hadir juga Pak Dev, Wakil Ketua Komisi 1. Minta maaf karena tadi menyangkut strategi penting negara, kami harus menyatakan tertutup. Tetapi kalau poin-poinnya silahkan ditanyakan ke Pak Menhan atau Panglima TNI, termasuk rencana besar kita mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza yang jumlahnya sekitar 20.000 personel. Saya persilahkan Pak Menhan, nanti Panglima menambahkan, dan sekiranya ada teman-teman yang ingin menanyakan langsung ditujukan kepada siapa. Saya persilahkan Pak Menhan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Kedengaran ya? Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya dan Panglima Kasau dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut baru saja melaksanakan satu rapat kerja dalam rangka kami menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang bersangkutan dengan penggunaan kekuatan, pembinaan kekuatan, serta pembangunan kekuatan. Dari saya tadi memberi penjelasan bahwa pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan pembangunan kekuatan yang maksimal, baik itu pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dalam bentuk penambahan batalion dalam rangka memberikan suatu keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintah daerah yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi, di mana kita ketahui ada 514 kabupaten yang tersebar di wilayah nasional, dan juga terdapat industri strategis yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kedaulatan negara. Ini juga memerlukan perhatian dari kita, sehingga kita memang dituntut untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik itu kekuatan darat maupun laut serta udara. Dari tahun 2025 kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini, di mana saat ini di tahun 2025 kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun. Ini tentunya tidak dimasukkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita. Juga kami
telah menerima perintah persiapan dari Bapak Presiden untuk mempersiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kita akan membawa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ini pasukan ini secara substansi dipersiapkan oleh Panglima TNI, tetapi spesifikasi penugasan akan kita berdayakan untuk kebutuhan kemanusiaan dan juga rehabilitasi dari konstruksi-konstruksi yang telah mengalami kerusakan. Juga kita dalam rangka pembangunan kekuatan juga di samping mendesain pasukan, juga kita membangun pangkalan-pangkalan dari batalion-batalion yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini mendapatkan satu respon positif dari bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi 1 DPR. Namun kita mengharapkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh para wakil-wakil rakyat yang ada di Komisi 1 itu tetap intensif dan memberikan kritik yang konstruktif kepada kami di Kementerian Pertahanan dan juga di Tentara Nasional, sehingga tugas yang diserahkan kepada kami dapat berjalan dengan pengendalian ditambah dengan pengawasan sosial yang dilakukan oleh Komisi 1. Saya persilakan Panglima memberikan penjelasan yang bersifat substansial. Baik, untuk kontingen pasukan pembela perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut, lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat tersebut. Terima kasih. Izin Pak Menhan, saya Amir dari IDN Times. Saya ingin meminta penjelasan lebih lanjut terkait tadi soal penugasan TNI di daerah-daerah vital seperti industri kilang minyak dan sebagainya. Itu sejak kapan nanti penugasannya dan disebar di titik mana saja? Dan kedua, apakah itu juga bagian dari OMSP kalau kita mengacu lagi ke Undang-Undang TNI yang disahkan di awal tahun ini? Dan mungkin kepada Pak Panglima untuk pemberangkatan ke Gaza itu ditargetkannya kapan Pak? Dan nanti seleksinya itu tahapannya seperti apa saja begitu? Terima kasih banyak. Pak Menhan, izin jawaban. Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis khususnya yang dimiliki oleh Pertamina ini juga bagian dari OMSP dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu. Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai satu ancaman yang potensial yang mungkin muncul sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik. Untuk rekrutmen pasukan, yang pertama adalah tes kesehatan, tentunya memiliki kesehatan yang baik, kemudian juga fisik yang baik, psikologi juga. Kemudian apabila sudah ada kejelasan, kita akan kirim personil RIKI ke sana untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana. Terima kasih. Terima kasih.
Yang perempuan, yang cewek. Terima kasih Pak Menhan. Perkenalkan saya Dian dari Tempo. Saya ingin tahu apakah saat rapat tadi juga membahas tentang kondisi pengamanan di Papua, mungkin kalau juga disinggung. Betul sekali bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Kita sudah menetapkan 3 center gravity yang harus kita jamin faktor keamanannya dalam rangka menunjang kegiatan, baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi serta pembangunan, di mana 3 center gravity itu adalah yang pertama Jakarta sendiri. Kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat, baik dari pengamanan pantai maupun pengamanan udara serta pengamanan di darat kita lakukan. Kemudian center gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian center gravity ketiga adalah Papua. Kita akan menempatkan pasukan di Papua dan menerapkan satu metode yang kita sebut smart approach, di mana antara soft approach, pendekatan teritorial, dan hard approach, yaitu operasi taktis, kita gabungkan sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama. Namun demikian, dalam rangka kita menjaga kedaulatan, kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang, sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan melanjutkan kewaspadaan terhadap kemungkinan ancaman taktis yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran kehidupan sosial masyarakat dan juga kegiatan pembangunan yang ada di Papua. Terima kasih banyak.